Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Januar Halim Abdul Ghani. Saya sebagai ahli pertama perawat di UOBK RSUD R. Samsudin Esa. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang latihan gerak atau mobilisasi dini pada pasien pasca operasi bedah. Apa sih mobilisasi dini atau latihan gerak? Ini merupakan aktivitas yang dilakukan pasien pos pembedahan dimulai dari latihan ringan di atas tempat tidur seperti latihan pernapasan, latihan batuk efektif, dan menggerakkan tungkai sampai dengan pasien bisa turun dari tempat tidur, berjalan ke kamar mandi, dan berjalan keluar kamar. Manfaat mobilisasi dini yang pertama adalah mempertahankan fungsi tubuh, yang kedua memperlancar peredaran darah, yang ketiga, membantu pernapasan menjadi lebih baik. Yang keempat, mempertahankan kekuatan otot. Yang kelima, memperlancar eliminasi buang air besar BAB dan buang air kecil atau BAK. Keenam, mengembalikan aktivitas tertentu sehingga pasien dapat kembali normal memenuhi kebutuhan gerak harian. Dan terakhir yang ketujuh, mempercepat proses penyembuhan luka. Siapa sih yang harus melakukan latihan mobilisasi dini? Secara umum, pasien yang mengalami pembedahan di area perut dan kaki seperti operasi usus buntu, operasi batu ginjal, operasi seksio sesar, dan operasi area ekstremitas bagian bawah. Kemudian, hal yang tidak diperbolehkan terutama untuk pasien yaitu 1. Tekanan darah tinggi, kedua, pasien dengan fraktur tidak stabil, ketiga, penyakit sistemik atau demam. Latihan gerak atau mobilisasi dini bisa dibantu oleh petugas kesehatan atau keluarga pasien itu sendiri. Berikut langkah-langkah melakukan mobilisasi dini. Pertama, identifikasi pasien, seperti nama pasien, tanggal lahir, dan nomor rekam medis. Kemudian, kontrak waktu dan beritahu pasien dan keluarga pasien mengenai tujuan dan tahapan tindakan latihan gerak. Selanjutnya adalah pasang sampiran atau jaga privasi pasien. Kemudian lakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan. Selanjutnya adalah pada hari pertama 0 sampai dengan 6 jam pasca operasi setelah pasien sadar, kecuali pasien tidak sadar, ajarkan pasien teknik napas dalam dan batuk efektif. Ulangi masing-masing sebanyak 3 kali. Kemudian, bila kondisi pasien memungkinkan, ajarkan latihan gerak pada area kedua tangan dan kedua kaki. Mulai dari pergelangan tangan, mengepal, kemudian membuka lagi, mengepal, membuka lagi. Kemudian angkat tangan, dibantu oleh petugas kesehatan. Ulangi 5-7 kali. Selanjutnya, pada area kaki, dimulai dari pergelangan kaki, mengangkat dan menurunkan pada pergelangan kaki. Lakukan secukupnya. Kemudian menggoyangkan ke kiri dan ke kanan. Lakukan sampai batas maksimal pasien bisa melakukannya. Selanjutnya, mengangkat bagian kaki dengan dibantu oleh petugas kesehatan dan digoyangkan sampai batas toleransi pasien bisa melakukan. Ulangi sisi yang sebelahnya, kiri ataupun kanan. Kemudian 6-10 jam dilanjutkan dengan perubahan posisi di tempat tidur, yaitu miring kiri dan miring kanan. Pertahankan selama 30 menit dan lakukan perubahan posisi setiap 2 jam sekali. Setelah itu 10-24 jam
Meninggikan posisi kepala dengan sandaran mulai dari 15 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Pertahankan posisi selama 5 menit. Pantau adanya pusing atau tidak. Jika di rumah bisa dibantu menggunakan 1-4 bantal sebagai penopang. Hari kedua pasca operasi, ajarkan pasien duduk tanpa sandaran. Lakukan latihan duduk kurang lebih 5 menit dengan mengobservasi rasa pusing dan dilanjutkan duduk di tepi tempat tidur, lalu goyangkan kaki. Lakukan juga latihan seperti yang dilakukan pada hari sebelumnya sesuai dengan batas toleransi pasien. Ketiga, pasca operasi, anjurkan pasien untuk latihan berdiri di samping tempat tidur dan ajarkan untuk berjalan di samping tempat tidur. Ulangi latihan seperti yang dilakukan pada hari sebelumnya. Lakukan latihan pasien dengan memegang bagian samping dari tempat tidur. Bantu oleh petugas kesehatan. Hari keempat atau tahap terakhir, ajarkan pasien untuk dapat berjalan secara mandiri, seperti ke toilet atau keluar kamar. Lakukan latihan ini secara bertahap sesuai dengan kemampuan pasien. Bantu dan dampingi selama melakukan latihan ini. Memantau respon pasien, lakukan dengan batas toleransi pasien. Ingatkan dan motivasi pasien untuk melakukan latihan-latihan mobilisasi setiap hari. Dalam video ini, model diperagakan oleh Bobi Akbar S.Kepnes, perawat UOBK RSUD R. Samsudin Esa, Kota Sukabumi. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.